Gunung Abu yang terletak di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, tengah hangat diperbincangkan. Destinasi Sulawesi Selatan ini terbilang misterius. Gunung Abu, tempat seorang pendaki bernama Epa hilang selama 3 hari, memang dikenal memiliki kisah mistis yang kuat. Desa Leang-Leang dan Desa Panaikang memang menjadi desa terdekat dengan Kampung Abu. Kini perkampungan yang sudah mati itu biasa menjadi destinasi para pendaki yang mendaki ke Gunung Abu. Kini Gunung Abu sudah tak berpenghuni, layaknya kampung mati. Dulunya Gunung Abu memang sebuah kampung. Itu memang gunung dan pernah orang tinggal di sana. Warga terakhir kali tinggal di sana pada tahun 1960-an. Kampung Abu berada di sebuah lembah berbentuk cekungan yang mirip sebuah mangkuk. Perkampungan itu berbentuk bulat dan dikelilingi bebatuan. Terdapat aliran sungai di kampung itu. Para pendaki biasanya memerlukan perjalanan darat sekitar 1 hingga 2 jam dari desa Panaikang ke Gunung Abu. Banyak pendaki yang tertarik ke sana karena bentangan kars yang dianggap bagus dan juga air yang selalu tersedia. Sabtu 5 Juni 2021, Epa dan 9 temannya mendaki di Gunung Abu, Bantimurung. 3 diantaranya wanita dan 7 laki-laki. Mereka melakukan pendakian tidak melakukan pemberitahuan atau izin kepada pemerintah setempat, baik kepada RT, kepala desa, ataupun Kapolsek setempat. Berdasarkan informasi, Epa bersama dengan ke-9 temannya berada di Gunung Abu untuk membahas organisasi yang akan mereka bentuk. Belum sampai puncak, mereka mendirikan tenda. Epa diketahui merupakan salah satu pengurus pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ia juga merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta. Setelah mendirikan tenda, Epa kemudian izin buang air kecil di balik bebatuan di sungai. Pengakuan Epa, perbukitan yang jaraknya tak jauh dari lokasi perkemahan, kurang lebih 20 meter, namun tak kunjung kembali setelah 5 menit. Beberapa temannya melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian, namun tidak ditemukan hingga 3 orang temannya turun untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya laporan hilangnya seorang pendaki di Gunung Abu ditindaklanjuti. Puluhan personel Polsek Bantimurung, Polres Maros bersama tim SAR diterjunkan untuk melakukan pencarian. Adapun organisasi yang bergabung dalam proses pencarian: 1. Tim Rescue KPP Makassar, 2. BPBD Maros, 3. Damkar Maros, 4. Polsek Bantimurung, 5. SAR Pramuka, 6. PMI Maros, 7. Manggala Agni, 8. SAR Lokus, 9. SAR Unhas, 10. Peduli Maros, 11. Mapala Umi, 12. Laskar Pala, 13. SAR ACM, 14. SAR ACT, 15. SAR Martim, 16. SAR UNM, 17. Makassar Rescue, 18. Masyarakat setempat, 19. Paranormal. Pencarian di hari pertama, tim gabungan menemukan sendal korban. Tim menemukan tanda-tanda keberadaan survivor Epa. Setelah tim gabungan sudah melakukan penyisiran di lokasi, diperkirakan survivor menghilang. Komandan tim operasi pencarian Dadang Tarkas mengatakan kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan sadar dan lemah karena selama hilang ia tidak pernah makan dan minum. Beberapa jam sebelum Epa ditemukan, keluarganya sempat membuat ritual khusus dari kaki gunung hingga ke titik korban pertama kali hilang. Ritual itu dilakukan didasari oleh kepercayaan masyarakat setempat bahwa sungai yang tempat korban hilang adalah tempat yang mistis. Percaya tak percaya, selang beberapa jam usai ritual,
jaket milik Eva ditemukan tim SAR gabungan. Pada akhirnya penemuan jaket korban itu menjadi petunjuk penting lokasi korban. SAR gabungan kemudian fokus menyisir sekitar lokasi ditemukannya jaket, hingga akhirnya Eva ditemukan 5 meter dari lokasi jaket itu. Ditemukan dalam kondisi selamat, sehat, cuma ada beberapa luka di bagian kepala, memar di lengan, di siku, di lutut. Barang Eva yang ditemukan berupa jaket sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan berhasil menemukan Eva. Tim SAR gabungan menemukan Eva dengan posisi berdiri di celah tebing yang sempit. Korban langsung dievakuasi dan ditandu ke mobil ambulan menuju puskesmas terdekat. Eva mengungkapkan sesaat setelah dia bersama teman-temannya mendirikan tenda di dekat sungai, dia meminta izin untuk pergi buang air kecil di balik bebatuan di sungai. Saat itu Eva tidak ingin sandalnya basah terkena air sungai. Dia kemudian melepas sandalnya di pinggir sungai dan mundur 3 langkah untuk jongkok sembari buang air kecil. Setelah itu Eva mengaku tidak ingat apa-apa lagi. Jadi saya lepas sandal dan mundur 3 langkah. Pas mau jongkok saya sudah lupa, kata Eva dengan dialek Bugis Makassar. Eva yang masih dalam kondisi lemas juga mengungkapkan saat sadar berada di dalam gua. Dia masih duduk dan tidur di dalam gua itu. Di dalam gua Eva terus heran dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba berada di dalam gua. Saya bawa biskuit di dalam jaket, cuma saya tidak makan. Ada di dalam jaketku. Saya pikir kenapa saya berada di sini karena terakhir sudah mau pulang, kata Eva heran. Penuturan Eva, dirinya saat itu merasa sangat mengantuk dan lebih banyak tidur. Anehnya jika matanya terpejam dan tidur, saat membuka mata, Eva sudah ada di lokasi berbeda. Di pasai tersebut saat terbangun di goa berbeda lagi. Eva mengaku di situ dia merasa haus, tapi tak ada orang yang menolongnya. Anehnya karena dirinya merasa ngantuk dan dia memilih tidur. Saat terbangun rasa hausnya hilang. Dalam proses kejadian aneh tersebut, suatu ketika Eva melihat bayangan bergerak yang dia yakini itu bayangan manusia. Tapi anehnya suara Eva tak bisa keluar untuk memanggil orang-orang tersebut. Di pasai itu, di hari keempat hilangnya Eva, entah datang dari mana, tiba-tiba dirinya mau sekali berkunjung ke rumah neneknya di Bulukumba. Keinginan itu pun terwujud dengan hadirnya sosok dokter perempuan berhijab yang membawanya ke rumah neneknya. Sesampainya di rumah neneknya, Eva minta dibuatkan makanan jeli dengan sirup nanas dan dibuatkan neneknya di wadah yang besar sekali. Setelah asik ngobrol, entah bagaimana, Eva sadar bahwa yang di hadapannya bukan neneknya dan ia menolak makanan di hadapannya. Eva menyadari saat ini dirinya sedang berada di gua, bukan di mana-mana. Ia kemudian melihat cahaya masuk menyelinap ke dalam gua. Di momen itu dia mengaku banyak berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk dan dimudahkan supaya bisa keluar dari dalam gua. Doa Eva didengar Tuhan. Entah bagaimana tiba-tiba Eva mendengar suara memanggil-manggil namanya. Ia sadar banyak orang sedang mencari dirinya. Tak hanya suara, ia pun mencium bau parfum laki-laki yang pada awalnya dia kira itu bau makhluk halus. Saat momen mencium bau parfum pertama kali, Eva meminta petunjuk kepada Tuhan bahwa jika benar ini bau manusia, maka beri tanda dan ini memastikan apakah Eva halusinasi atau tidak. Dan benar saja aroma parfum itu muncul lagi untuk kedua kalinya. Dan dari situ Eva yakin ini benar manusia yang mendekat ke arahnya. Komandan Tim Operasi Pencarian Dadang Tarkas mengatakan kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan sadar dan lemah karena selama hilang ia tidak pernah makan dan minum. Kesimpulan yang bisa dipetik dari peristiwa ini adalah kasus hilangnya para pendaki gunung terkadang ada kaitannya dengan mistis, walaupun bekal fisik, teknik, dan mental sudah memadai.
gunung, sungai, batu, pepohonan, alam semesta, dan jin. Mereka sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yang selayaknya kita jaga dengan adab dan santun terhadap alam ciptaan Tuhan.